Salam kerajaan. Welcome to channel YouTube ini. Saya percaya melalui channel YouTube ini saya rindu untuk men-sharingkan apa yang telah Tuhan singkapkan, kebenaran-kebenaran yang saya terima dari Tuhan, sehingga sama seperti saya terberkati, begitu juga saudara juga akan terberkati melalui channel YouTube ini. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran tentang kehidupan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tentunya kita tidak asing dengan kata-kata mujizat. Mujizat itu adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, makan kenyang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus berjalan di atas air, atau mungkin mata buta melihat, kaki lumpuh melompat. Tapi saya ingin saudara melihat, kita semua melihat, apa yang sebenarnya Yesus lakukan. Apakah itu semua adalah tujuan akhir dari segalanya? Karena seringkali di dalam kehidupan ini banyak orang Kristen meminta mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih esensi di dalam kehidupan ini selain daripada hanya minta suatu mujizat untuk terjadi di dalam kehidupan ini. Yesus melakukan mujizat begitu banyaknya, tetapi hanya sedikit orang yang mengerti makna dari mujizat itu. Dan saya rindu kita semua dapat belajar hari ini tentang apa yang Yesus sebenarnya lakukan. Amin, saudara. Saya ingin kita semua membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal 14, di mana ada beberapa kisah, tapi saya ingin kita melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang karya Yesus perbuat untuk manusia. Topik yang saya ingin bahas di ayat 22, yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Namun apabila melihat kisah ini, tentunya perjalanan Yesus yang memerintahkan para murid untuk menuju ke seberang diawali, dilatar belakangi dengan karya Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dapat kita lihat di ayat 13 hingga ayat 21. Yesus mengadakan suatu mujizat yang luar biasa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus telah memberi makan kenyang 5.000 orang. Itu hal yang spektakuler. Mungkin kalau zaman sekarang hal itu udah masuk berita. Dan Yesus kalau merupakan pendeta zaman sekarang, mungkin Yesus sendiri merupakan pendeta yang sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat. Tapi di ayat 22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Di sini dapat dilihat bahwa dari 5.000 orang, dari seminar mungkin KKR yang dilakukan oleh Yesus, itu memberi makan roti dan ikan kepada 5.000 orang hingga kenyang. Di ayat 22, Yesus hanya memerintahkan para muridnya untuk menaiki perahu dan mendahulinya ke seberang. Dari 5.000 orang, ternyata hanya tersisa para muridnya. Dan kemudian Yesus menyuruh orang banyak pulang. Dapat dilihat di ayat ini, dari 5.000 orang yang begitu banyak, Yesus menyuruh mereka pulang dan hanya meminta para muridnya untuk mengikuti Yesus. Lalu di ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian perahu para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan dia mengambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, saya percaya semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, tentunya tidak ada yang namanya kebetulan. Tentunya Tuhan berdaulat atas semua peristiwa. Tuhan telah mengetahui dari awal sampai akhir
karena dialah Alfa, dialah Omega. Sama seperti di dalam kisah ini. Saya percaya yang dilakukan Yesus, Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada para murid. Dan Yesus sudah mengerti, sudah melihat apa yang akan terjadi kepada para murid. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyuruh mereka pergi terlebih dahulu, dan Yesus berdoa seorang diri. Saya percaya ada maksud di balik itu, dan saya rindu kita semua mengerti apa maksud Yesus membiarkan semuanya itu terjadi. Kemudian di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Saudara, kenapa saya mengatakan ini bukan suatu kebetulan? Semuanya sudah ada dalam kedaulatannya. Yesus sendiri pun sudah melihat apa yang akan terjadi kepada para muridnya tentunya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Saudara, ini bukan suatu kebetulan. Tentunya Yesus ingin mengajarkan suatu hal kepada para muridnya. Angin sakal, Yesus mengerti. Tapi kenapa dibiarkan? Tentunya agar para murid mengerti maksud dari Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Ada banyak di dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan turun tangan. Turun tangan bukan untuk membantu, tapi turun tangan untuk mengajari kita suatu hal yang sangat berharga untuk kehidupan kita, untuk menjalani kehidupan kita, sehingga kita dari satu level kepada level berikutnya, dan kepada level berikutnya tentunya bukan menurun atau seperti roda berputar mungkin orang dunia katakan, tapi saya rindu kita mengerti maksud Tuhan. Tuhan ingin kita berjalan dari satu level kepada level berikutnya dengan penuh kekuatan. Oleh karena itu Tuhan membiarkan suatu hal terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengasah kita, untuk menguji kita, menguji iman kita, menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan rindu agar kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan yang total kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan apa yang terjadi dengan para murid ketika Yesus yang sebenarnya sudah mengetahui namun membiarkan semua hal itu terjadi? Para murid melihat Yesus berjalan di atas air dan mereka terkejut, itu hantu, itu hantu. Bagaimana para murid yang selalu berada di dekat Yesus, mengikuti perjalanan Yesus, tidak mengenal Yesus, bahkan mereka mengira itu hantu. Ya mungkin kalau secara bahasa hanya bercandanya hantu Tuhan, satu kata yang simple, berbeda, tapi maknanya jauh sekali. Tapi dapat dilihat saya tidak mengerti bahasa aslinya seperti apa, cuma di terjemahan bahasa Indonesia tentu dikatakan hantu. Para murid salah mengerti melihat Yesus, dipikir dia hantu. Nah, pertanyaannya, sepanjang perjalanan hidup sudah berapa lama para murid bersama dengan Yesus? Kenapa mereka masih asing dengan kehadiran Yesus di sana? Dan saya percaya di dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak ujian, bukan dari Tuhan, tapi Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi. Dan dari kisah ini, Tuhan ingin kita tidak seperti para murid yang salah fokus melihat hantu. Saya percaya Tuhan ingin kita melihat dengan mata yang benar ketika ada ujian, ketika ada tantangan di dalam kehidupan ini. Lalu berteriak-teriak karena takut, karena melihat hantu tentunya ketakutan para murid. Kemudian di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara, berapa banyak dari kita seringkali meminta mujizat untuk mengkonfirmasi sesuatu, sama seperti yang dilakukan Petrus. Di ayat 27 Yesus sudah berkata kepada para murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan sudah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan
sudah mengontrol semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan mengerti apa yang dilakukannya untuk hidup kita. Tugas kita cuma satu, jangan takut, percayalah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu itulah Tuhan yang berdaulat. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus menjawab, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Berapa banyak dari kita ketika tantangan ada, ketika ada ujian datang, kita selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan, jika itu memang dari Engkau, berilah aku sesuatu hal yang luar biasa. Pulihkan hidupku, pulihkan, baru aku dapat mengerti kalau itu Engkau. Sebenarnya hal itu tidak perlu kita lakukan jika kita mengerti siapa Tuhan kita. Kita tidak perlu mujizat untuk mengkonfirmasi kepercayaan kita, untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan kita secara benar, dengan understanding dan knowledge yang benar, saya percaya mujizat-mujizat itu tidak untuk kita minta kepada Tuhan, tapi Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin kita melihat apa yang dilakukan Petrus. Petrus meminta kepada Yesus untuk mengkonfirmasi, untuk menguatkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini merupakan hal yang kita sering lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu meminta mujizat. Tapi saya percaya setelah ini kita semua diubahkan dengan understanding yang baru, knowledge yang baru, dan menjalani kehidupan ini tidak lagi sama dengan cara kita sebelumnya menjalani kehidupan ini. Lalu saya lanjutkan di ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan sebenarnya tidak ingin kita meminta-minta mujizat, tapi karena Dia Tuhan yang baik, karena Dia Tuhan yang mengerti anaknya, level kehidupan anaknya, tentunya Tuhan tidak ingin kita merasa rendah, merasa turun, karena Tuhan mengerti level hidup kita. Dan apa yang dilakukan Yesus? Datanglah, Yesus meladeni, memberikan suatu mujizat kepada Petrus, seperti seolah-olah Yesus berkata, ya Petrus, kalau kamu nggak percaya ya udah datang aja. Padahal seharusnya tanpa mujizat pun Petrus seharusnya dapat percaya bahwa itulah Yesus, itulah guru yang dia kenal, itulah sang Mesias itu. Dialah yang telah melakukan mujizat 5.000 orang makan kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi kenapa Petrus masih menanyakan sosok yang luar biasa itu? Dan saya percaya di dalam kehidupan ini mungkin doa-doa kita dijawab dengan mujizat-mujizat yang kita minta diberikan. Tapi Tuhan ingin kita terus naik level. Tuhan tidak ingin kita, level kekristenan kita tidak boleh berhenti sampai situ saja. Tapi Tuhan ingin menaikkan level kehidupan kita, kehidupan rohani kita dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga semakin mengenal Dia, semakin kita menggantungkan diri kita kepadanya. Amin. Lalu di ayat berikutnya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, sesudah Yesus meladeni apa yang Petrus minta, doa yang Petrus minta, mujizat itu diberikan, Petrus berjalan di atas air. Tentunya itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa tanpa kuasa Tuhan. Tapi Tuhan memberikan mujizat itu kepada Petrus. Tapi apa yang Petrus lakukan? Angin itu jauh lebih dirasakan daripada karya Tuhan yang begitu luar biasanya kepada diri Petrus. Berapa banyak dari kita tentunya ketika Tuhan sudah memberikan mujizat ke dalam hidup kita, doa-doa kita yang kita panjatkan ke Tuhan sudah dikabulkan, tapi masih saja kita tidak bisa fokus kepada Dia. Padahal Tuhan ingin kita selalu memandang Dia melebihi dari segala hal. Meskipun
ada ombak, ada angin di dalam kehidupan kita, mungkin tantangan, cobaan yang begitu luar biasanya kita tidak pernah mengalami. Tapi ketika Tuhan sudah mengulurkan tangannya, Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan, jangan ada alasan lagi di dalam kehidupan kita untuk tidak fokus kepada Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kalau kamu sudah aku berikan suatu tanda, aku sudah memberikan apa yang kamu perlukan, seharusnya kamu terus melihat aku, bukan melihat yang lain. Tapi seringkali kita menjadi Petrus, saudara. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus hanya merasakan tiupan angin, kemudian ia takut kembali. Padahal dia jelas-jelas sudah meminta, Tuhan, jika itu Engkau, buatlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan sudah memberikan dengan mengatakan, datanglah. Petrus pun bisa berjalan di atas air, tapi kenapa Petrus malah merasakan tiupan angin dan menjadi takut kembali? Ini kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang Kristen. Dan saya dulu banyak hal proses yang terjadi dalam kehidupan saya, namun saya sekarang mengerti. Saya percaya. Saya menggantungkan diri saya kepada pengenalan saya pada siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Dan saya percaya ketika saudara memberikan diri saudara, membuka hati saudara, menangkap firman-Nya, menambah pengenalan saudara, maka understanding dan knowledge itu akan diberikan Tuhan, sehingga saudara tidak perlu meminta hal-hal remeh kepada Tuhan hanya untuk mengkonfirmasi kepercayaan saudara kepada Tuhan. Saya rindu saudara terus percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang segala kunci, Tuhan yang mengontrol segala hal. Lalu Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara melihat berapa banyak dari kita terlena dengan mujizat yang kita terima. Kita menjadi fokus kepada mujizatnya, bukan kepada Tuhan yang menciptakan mujizat itu. Padahal seharusnya esensi dari kekristenan bukan tentang mujizat, bukan tentang berkat saja. Tapi Tuhan ingin kita melihat jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dari apa yang seharusnya kita lihat, kita rasakan secara natural ini. Tuhan ingin kita melihat Dialah pencipta segala hal. Dialah yang memberikan kita mujizat. Dialah yang memberikan kita berkat. Dialah yang mengontrol segalanya. Bagaimana kita bisa mempercayai Dia dengan baik kalau kita hanya melihat mujizat yang diciptakannya tanpa melihat orang yang menciptakannya, atau mungkin sosok yang menciptakannya, menciptakan mujizat itu? Sama seperti Petrus. Yang Petrus lakukan adalah Petrus meminta mujizat, kemudian dia terlalu terlena dengan mujizat yang dia terima, sehingga dia tidak melihat sosok yang membuat dia berjalan di atas air, sehingga angin itu dapat mengganggunya dan membuat dia menjadi bimbang dan takut. Tapi apa daya, Tuhan bukan kita. Kalau kita mungkin sudah, biarin sudah. Tapi Dialah Tuhan. Tuhan tetap mengontrol meskipun kita seringkali, bahasa Jawanya, dablek, seringkali tidak menurut, tidak memberikan diri kita secara total kepada Dia. Tapi Tuhan terus menuntun hidup kita. Tapi saya percaya di dalam kehidupan ini, level demi level harus kita lewati terus menerus. Kita tidak bisa stuck di satu level. Saya rindu hari ini ketika saudara mendengar kebenaran ini, saudara memberikan diri saudara untuk menaikkan level kehidupan rohani saudara. Tidak hanya dari meminta-minta, tapi saudara melihat siapa Tuhan itu. Saudara percaya secara total. Percaya secara total berarti saudara tidak memerlukan term and condition. Kalau di dalam suatu kontrak ada term and condition, saudara tidak perlu memerlukan itu untuk percaya kepada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan, tanpa kita percaya pun Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang memegang penuh hidup kita. Dialah yang merancang segala kehidupan kita dari awal sampai akhir, bahkan sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara.
Jadi apa yang dilakukan Petrus seharusnya tidak kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita tidak perlu meminta-minta, tapi kita hanya perlu melihat Dia. Kita hanya perlu mengenal Dia. Sehingga melalui pengenalan itu tentunya di dalam hidup kita akan mendapat kekuatan, akan mendapat iman, kepercayaan lagi bahwa semua hal ini terjadi di bawah kontrol Tuhan. Dan kalau kita anak Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan mengecewakan anaknya. Tuhan tentu akan memberikan apa yang kita butuhkan, asal kita berkenan di hatinya, asal kita mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Seringkali orang-orang meminta apa yang mereka inginkan. Orang Kristen, banyak orang Kristen, pendeta-pendeta mengajarkan, mintalah maka engkau akan diberi, tanpa mengerti apa yang seharusnya kita minta. Apa yang kita minta seharusnya bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan daripada kita mengerti apa yang seharusnya kita butuhkan. Seringkali suasana, kondisi, keadaan mempengaruhi apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Bukan apa yang kita butuhkan yang kita minta, tapi apa yang kita inginkan. Dan Tuhan tidak ingin memberikan apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya Tuhan ingin memberikan apa yang kita butuhkan. Petrus meminta apa yang diinginkannya, bukan meminta apa yang dibutuhkannya. Saya ingin kita mengerti di dalam kisah ini apa yang dibutuhkan Petrus sebenarnya. Yang dibutuhkan Petrus itu bukan berjalan di atas air. Yang dibutuhkan Petrus itu bukan suatu mujizat yang tidak pernah dilakukan olehnya, oleh manusia manapun. Tapi yang dibutuhkan Petrus itu adalah menyeberang. Seperti di ayat 22, Yesus memerintahkan para murid untuk naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Yang dibutuhkan Petrus bukan berjalan di atas air, tapi ke seberang. Banyak dari kita itu meminta berjalan di atas air, padahal yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini itu adalah menuju ke seberang. Tapi apa yang kita minta itu sama seperti Petrus. Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Aku percaya Tuhan, kalau Engkau membuat aku berjalan di atas air. Suatu hal yang tidak perlu seharusnya Petrus minta. Karena apa yang dibutuhkan, yang menjadi tujuan akhir dari Petrus dan para muridnya adalah menuju ke seberang. Tapi apa daya, namanya manusia, tentunya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan manusia. Tapi tidak cukup hanya sampai sini saja, perjalanan itu terus berlanjut. Dan saya percaya kalau firman ini sudah dibentangkan, berarti ini panggilan untuk setiap saudara yang mendengarkan channel YouTube ini untuk terus naik level di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Lalu segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Karena Petrus meminta apa yang diinginkannya, bukan apa yang dibutuhkannya. Yang mana itu seharusnya tidak perlu Petrus minta kepada Yesus. Akhirnya diribut, jadi ruwet. Seharusnya bisa di atas kapal, dengan tenang berlayar menuju seberang ke tujuan sebenarnya. Tapi Petrus malah membuat ruwet hidupnya. Meskipun dia sudah menerima mujizat, meskipun sudah menerima segala hal yang di luar nalar manusia, tapi Petrus malah membuat ribet hidupnya. Malah takut, malah bimbang, malah jatuh, malah menyadari kita seringkali malah ribet karena kita fokus kepada mujizat, bukan kepada Tuhan yang menciptakan mujizat itu, Tuhan yang memberikan mujizat itu. Dan saya percaya hari ini kita stop menjadi orang Kristen yang hanya meminta-minta apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Saya yakin kita mau naik level kepada level berikutnya, yaitu apa? Yaitu meminta apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan fokus bukan apa yang Tuhan berikan, tetapi kepada Tuhan yang membuat mujizat itu, Tuhan yang menciptakan segala hal. Kalau kita fokus, perjalanan kita akan
tidak seperti Petrus, tidak ribet, tidak ruwet. Amin, saudara. Lalu di ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bisa dilihat, kalaupun Petrus tidak berjalan di atas air, kalaupun Petrus tidak meminta Yesus untuk membuat dia berjalan di atas air, angin pun juga akan reda, bahkan tanpa keruwetan, tanpa keribetan yang diciptakan oleh Petrus sendiri. Dan saya yakin ini panggilan untuk setiap saudara supaya naik level. Itulah yang penting, jauh lebih penting dari mujizat-mujizat yang kita minta, yaitu apa? Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Dia yang menciptakan semuanya. Dengan kita mengerti Tuhan yang menciptakan semuanya, hidup kita tidak akan ruwet, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Amin, saudara. Lalu di ayat terakhir, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudara, kenalilah Allahmu tanpa term and condition terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi kepercayaanmu. Karena Dialah Tuhan, Dialah yang Alfa dan Dialah yang Omega. Ketika ada permasalahan, ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita yang membutuhkan suatu faktor yang kita tidak tahu datangnya dari mana, Dia lebih mengerti kita jauh daripada kita mengerti diri kita. Dan saya rindu apa yang saya sharingkan ini dapat membuka mata kita dan kita dapat melihat apa yang sebenarnya Tuhan rindu ingin kita lakukan. Sudah itu, apakah berhenti sampai situ saja? Tentu tidak. Sampai seberang ada banyak hal yang dilakukan, hal-hal yang jauh lebih luar biasa. Apa jadinya jika kita hanya fokus kepada mujizat-mujizat yang kita terima? Kita tidak akan sampai ke seberang, saudara. Kita akan menjadi Petrus yang bulat, ruwet, meskipun sudah ada mujizat tapi hidupnya tetap ruwet, bulat. Berapa banyak dari kita orang-orang Kristen hanya berpikir bahwa ini akan berakhir kalau ada mujizat, ini akan selesai, ini akan teratasi kalau hanya dari mujizat yang Engkau berikan Tuhan. Berikanlah aku mujizat pada hari ini. Kita meminta suatu hal yang salah. Yang kita minta adalah seharusnya, Tuhan, aku percaya Engkau yang akan menuntunku, Engkau yang tahu tujuan akhirku kemana. Kalau aku ini hamba-Mu Tuhan, aku memberikan diriku untuk mencapai tujuan akhir itu yang merupakan agendamu. Dan ketika itu yang kita minta, ketika kita meminta dengan pengenalan yang penuh kepada Dia yang menciptakan segala hal, Tuhan pasti akan provide. Tuhan akan mencukupi. Angin pun akan reda di dalam kehidupan saudara. Ada banyak ombak, tapi ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan saja, bukan kepada kondisi kita, tentu Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan akan mengerti hati kita. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam kalau sudah berkenan kepada hidup kita. Tuhan akan membuat angin reda. Tuhan akan membuat kita sampai kepada seberang, yaitu tujuan akhir kita. Dan saya percaya kalau kita sudah bisa melewati level itu, menuju pada level yang baru, level-level berikutnya Tuhan akan percayakan kepada kita lebih lagi. Para murid di ayat-ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, Tuhan mempercayakan para murid dengan suatu hal yang jauh lebih luar biasa daripada berjalan di atas air. Dan saya rindu hari ini kita sebagai orang Kristen, perspektif kita diangkat lebih tinggi lagi. Kita melihat Alkitab dengan mata yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda, sehingga kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Tidak hanya itu-itu saja, tidak hanya gitu-gitu saja, tidak hanya mencomot apa yang dari dunia. Dunia berkata kehidupan itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Pertanyaannya, kalau rodanya besar nggak apa-apa, kalau rodanya kecil
Apa yang saudara lakukan? Tiba-tiba saudara di atas, kemudian saudara di bawah. Tidak, saudara. Kita tidak memakai prinsip itu. Prinsip kita itu adalah kehidupan dari satu level kepada level berikutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan. Dan saya rindu memotivasi saudara untuk terus memberikan hidup saudara dibentuk, diproses, dijadikan dari satu level kepada level berikutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan kepada kekuatan, sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang selalu kalah, selalu mengandalkan mukjizat. Tuhan ingin kita jauh lebih mengandalkan Dia yang menciptakan mukjizat itu. Tanpa mukjizat, Dia dapat melakukan berbagai karya melalui hal-hal lain tanpa perlu hal yang wonderful, yang ajaib. Mungkin itu perlu untuk saudara, tapi saya ingin kita fokus untuk melihat hal ini. Saya ingin kita semua menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan. Tidak mengandalkan mujizat, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan sang pemilik segalanya. Karena Tuhan itu yang akan memberikan kita wisdom, understanding, knowledge dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini memberkati kehidupan saudara. Dan saya rindu kita semua untuk belajar lebih lagi. Meskipun Alkitab tidak ada yang ditambahkan, dikurangi. Dari dulu sampai sekarang Alkitab kita cuma satu. Tapi saya percaya ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan mau singkapkan. Dan melalui channel YouTube ini, saya rindu untuk menyingkapkan apa yang Tuhan lebih dulu singkapkan ke dalam kehidupan saya. Akan saya sharingkan melalui channel YouTube ini. Dan saya percaya itu akan memberkati saudara, akan membuka mata saudara dengan perspektif yang baru, mengangkat hidup kita dari satu level kepada level berikutnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini tidak hanya sebagai suara saja, tapi ini panggilan untuk setiap saudara untuk hidup berkenan, hidup dalam level baru di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Bapa, kami percaya, kami berdoa, kami ucap syukur atas kebenaran-Mu, atas penyingkapan-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, melalui channel YouTube ini, Tuhan. Segala knowledge, segala understanding Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami tidak mendasarkan kehidupan kami kepada mujizat, tapi kami mendasarkan iman kami, kepercayaan kami secara total, secara penuh kepada Engkau, Sang Pemilik segalanya, Tuhan. Kami percaya meskipun ada banyak tantangan, ada banyak challenge yang terjadi di dalam kehidupan ini, tapi Engkau tetap mengontrol hidup kami, Tuhan. Bahkan Engkau telah melihat jauh kepada akhir dari rancangan-Mu atas hidup kami, Tuhan. Dan biarlah kami menuju garis akhir, menuju seberang itu, Tuhan, dengan penuh kekuatan tanpa mengalihkan pandangan kami kepada Engkau, Sang Empunya segalanya, yang pemilik segala rancangan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, kami buka hidup kami untuk kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur, kami bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, sekian yang saya sampaikan. Dan saya percaya di lain waktu saya akan menyingkapkan, men-sharingkan hal-hal lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan mungkin saudara ingin berkomentar, saya buka ruang untuk berkomentar di channel YouTube ini, sehingga kita dapat saling menguatkan, kita dapat saling memberikan knowledge, understanding, sehingga semuanya menjadi baik. Amin, saudara. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.